Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat Tuhan GPDI Alpha Omega. Kiranya pagi hari ini kita tetap ada kembali lagi di dalam kemurahan Tuhan, penjagaan Tuhan kita nikmati sepanjang hari-hari yang sudah kita lalui. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Walaupun sampai saat ini kita belum lagi berkumpul di gereja, beribadah bersama-sama, tetapi Tuhan kita tidak terbatasi oleh tempat. Dia tetap ada dimanapun Bapak Ibu ada saat ini. Tuhan ada di sana, Tuhan ada di rumah Bapak Ibu, dan biarlah di pagi hari ini kita ingin tetap menikmati Tuhan lewat firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada saat ini Engkau masih kembali memberikan kami kesempatan untuk dapat bersekutu dengan Engkau di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin kembali lagi disegarkan oleh firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkaulah yang akan berbicara dalam setiap hati kami masing-masing. Kami buka hati kami Tuhan, dan biarlah Roh-Mu sajalah yang berbicara dalam kehidupan kami semua. Apapun bentuk firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami tahu bahwa Engkau tetap mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan, belajar bersama lagi dalam firman Tuhan, di dalam kitab Mazmur, masih di dalam kitab Mazmur, di dalam pasal yang ke-145. Mazmur 145, kalau minggu yang lalu saya bawakan Mazmur 145 di ayat yang ke-18. Pagi hari ini kita akan melihat di Mazmur pasal 145 ayat yang ke-13. Ada satu ayat di sana yang kita akan lihat bersama-sama pada pagi hari ini. Mazmur 145 ayat yang ke-13. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kita akan melihat ayat yang ke-13 bagian B saja, yaitu dalam kitab Mazmur ini. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Puji nama Tuhan. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu sekarang ini, dimanapun Bapak Ibu berada, saudara-saudara sekalian, tetapi kerinduan kita semua adalah bahwa kita tetap ada di dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang saya sampaikan pada minggu yang lalu di dalam Mazmur pasal yang 145 ayat 18, ayat yang ke-18, saya menyampaikan bahwa Tuhan melihat, Tuhan mendengar setiap seruan kita. Tuhan juga mau supaya kita tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita melihat bahwa Tuhan juga masih mau dan terus merindukan kepada kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita, Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ada beberapa hal yang diungkapkan dari Raja Daud di dalam Mazmur 145 ini. Tapi saya hanya mau membawa kita melihat bahwa Daud mau menceritakan bahwa ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Untuk apa dan untuk siapa
segala sesuatu yang diperbuat oleh Allah. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Firman Tuhan adalah perkataannya. Firman Tuhan adalah isi hati Allah sendiri. Jadi setiap kali kita membaca firman Tuhan, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan itu adalah perkataan Allah. Dan firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 45, Matius 24 ayat yang ke-45, firman Tuhan berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Perkataan Tuhan berkuasa adanya. Bangsa Israel mengalami banyak sekali pertolongan Tuhan. Perkataan Tuhan yang disampaikan di dalam melalui hamba-hamba Tuhan. Mereka melihat banyak pertolongan Tuhan. Ada berapa banyak pertolongan Tuhan yang kita alami hari-hari ini? Dan masihkah kita meyakini bahwa perkataan Tuhan itu berkuasa di dalam hidup kita? Masihkah kita percaya dan yakin bahwa perkataan Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, itu berkuasa dalam hidup kita? Ada berapa banyak perkataan kita yang kita keluarkan, yang kita bicarakan menjadi kesia-siaan. Di dalam Alkitab, Matius 12 ayat 36, Matius 12 ayat 36, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu," Yesus berkata kepadamu, kepada saya, kepada saudara, "setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Setiap kata-kata kita yang diucapkan sia-sia itu akan dipertanggungjawabkan pada harinya. Berapa banyak perkataan kita? Mungkin kita berkata seperti biasa-biasa saja. Tetapi ternyata apapun yang kita perkatakan yang sia-sia, kita harus bertanggungjawabkan nanti. Di masa sekarang, banyak orang tidak lagi berpikir panjang dalam berkata-kata. Dan terkadang perkataan-perkataan kita bisa membuat banyak orang di sekitar kita menjadi lemah, menjadi kecewa hanya dengan perkataan kita. Perkataan kita berkuasa juga. Apakah itu baik buat kita, atau baik bagi orang lain, atau justru sebaliknya? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai berkata-kata yang baik, yang menguatkan orang lain, menguatkan kita juga. Berkata yang meneguhkan keyakinan, kepercayaan orang lain. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, jangan hanya dengan perkataan kita justru menyusahkan diri kita sendiri. Jangan hanya karena perkataan kita justru membuat kita susah dan orang lain mendengar juga mengalami hal yang sama. Tergantung kepada saya dan saudara, apakah kita mulai mau berkata yang baik atau justru sebaliknya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkuasa dalam segala perkataannya. Yesus berkuasa dalam segala apa
yang dia katakan. Apa yang dia katakan itu terjadi. Ada satu cerita dalam Alkitab, satu cerita tentang seorang perwira. Saudara pasti ingat cerita tentang seorang perwira di Kapernaum. Di dalam Matius pasal yang ke-8, Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai yang ke-13, ada beberapa ayat yang coba kita lihat di sana. Matius 8 itu cerita tentang seorang perwira. Dia datang kepada Yesus karena hambanya itu mengalami sakit. Ayat yang ke-5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Jadi perwira ini datang, bukan hanya datang, tetapi dia memohon. Memohon apa? Memohon supaya Tuhan dapat menyembuhkan hambanya. Tapi dalam cerita ini, pada waktu perwira ini meminta atau memohon kepada Tuhan, kepada Yesus, untuk supaya hambanya mengalami kesembuhan, dia berkata, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah." Yesus berkata, "Aku akan datang untuk menyembuhkannya. Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi yang kita lihat di sini dalam cerita ini, perwira berkata, Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Kalau ini terjadi dalam hidup kita, ya, kita lebih memilih yang mana? Apakah Yesus datang atau ngomong saja pasti sembuh? Mungkin ya, biasanya ya yang terjadi, kita lebih mau orang itu harus datang, ya kan? Orang itu harus datang. Itu lebih apa ya? Lebih mantap karena ada orangnya. Tetapi dalam cerita ini, perwira ini berkata, "Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ada sesuatu yang ada di dalam hidup pribadi perwira ini. Dia punya keyakinan penuh bahwa di dalam perkataan Yesus itu ada kuasa. Hanya dengan Yesus berkata, hambanya sembuh. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi sekarang ini, kita datang kepada Tuhan pastinya. Ya. Kita mendengar firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Tetapi seberapa kita ini mau percaya kepada perkataan firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaanmu." Itu perkataan Yesus. Dia mengajak kepada kita. Dalam kondisi sekarang ini membuat banyak orang mencari perlindungan. Bagaimana harus menghindari keadaan yang seperti ini. Tetapi ajakan Yesus, mari. Firman Tuhan berkata, mari datang kepada Yesus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perwira ini mengimani, mempercayai penuh bahwa perkataan Yesus akan menyembuhkan hambanya. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dalam perkataannya. Mazmur tadi 145, Tuhan setia dalam perkataannya. Dia tetap setia dalam setiap apa yang dikatakan dalam firman Tuhan.
Tuhan tidak lalai dalam menempati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9, 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia, Tuhan, menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan setia dalam segala perkataannya. Kita harus mengaminkan perkataan firman Tuhan. Haleluya. Aminkan. Firman itu mendatangkan kekuatan buat kita. Yang berikutnya, dalam Mazmur 145 ayat yang ke-13 bagian yang terakhir, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ayat yang ke-17 dari Mazmur 145, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Penuh kasih setia. Penuh kasih setia juga ditulis di ayat yang ke-8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Penuh kasih setianya dan besar kasih setianya. Kalimat ini diulang-ulang, artinya menunjukkan kepada kita bahwa ternyata kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan itu nyata adanya. Haleluya. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita akan menikmati bahwa kasih setianya Tuhan itu benar-benar besar dan penuh dalam hidup kita. Kepada kita dianugerahkannya kasih, kepada kita dianugerahkannya kemurahannya. Dia tidak bisa membatasi dirinya, karena memang keberadaan Allah kita adalah keberadaannya kasih adanya. Memang keadaannya adalah penuh kasih. Dia tidak memungkiri bahwa dia itu mengasihi kita. Raja Daud mau menceritakan kepada kita bahwa kemurahan Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupannya. Dia mengalami kemurahan Tuhan. Di ayat-ayat ini, di ayat pasal 145, Raja Daud menceritakan untuk siapa dan untuk apa perbuatan Tuhan. Untuk segala keturunan, untuk segala generasi. Ayat 4, 13 dan 12, saudara pasti baca di sana segala angkatan. Jadi segala perbuatan Tuhan yang terjadi hari-hari ini dialami oleh setiap generasi. Dan segala perbuatan Tuhan tidak tidak hanya untuk orang-orang khusus saja. Tetapi perbuatan dalam kasih Tuhan, perbuatan dalam setia Tuhan, perbuatan yang menyangkut kemurahan Tuhan itu hanya berlaku kepada ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19, perbuatan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang penuh itu dialami oleh orang-orang yang
takut akan Dia. Ayat yang ke-19, ia melakukan kehendaknya, ia melakukan segala perbuatan baiknya, kasihnya, setianya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan artinya orang yang setia kepada Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, orang yang selalu mau mengandalkan Tuhan, orang yang berseru-seru kepada Tuhan, orang yang selalu mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Di dalam Mazmur 145 ayat yang kedua, Daud berkata, setiap hari aku hendak memuji Tuhan, setiap hari aku hendak memuliakan Tuhan. Jadi kemurahan Tuhan itu, kasihnya, kesetiaannya itu hanya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Apakah kita tergolong orang-orang yang takut akan Tuhan? Ya, kita harus mengaminkan. Kita harus menanamkan di dalam diri kita, saya adalah orang yang mau dan terus belajar untuk takut akan Tuhan. Saya mau tetap setia di dalam Tuhan. Butuh proses, saudara. Dan hari-hari ini kita sedang diproses oleh Tuhan. Apakah kita tergolong orang yang masih tetap takut akan Dia? Orang yang mau menghormatinya atau tidak? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam cerita yang saya bawakan tadi tentang perwira, apa yang diperkatakan Tuhan, dia kembali ke rumahnya. Perbuatan Tuhan menyertai kehidupannya. Dia mendapati perwiranya sembuh. Amin. Perkataannya berlaku. Bukti dari segala perbuatannya. Kasihnya sudah nyata bagi kita. Bapa di sorga memberikan anaknya yang tunggal. Memberikan Yesus kepada kita. Itu bukti kasihnya kepada kita. Hal yang Tuhan berikan kepada perwira, Yesus berikan kepada perwira, Dia juga mau berikan kepada kita. Di dalam Mazmur 145, Tuhan mau memberikan kemurahannya, kebaikannya bagi orang yang takut akan Tuhan. Menikmati apa? Ayat yang ke-19 dikatakan bahwa menyelamatkan mereka. Tuhan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Haleluya. Dalam keadaan sekarang, kepada siapa kita harus berteduh? Kepada Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat 15, bukan hanya menyelamatkan kita, bukan hanya Tuhan mau melindungi kita, ya. Tetapi ayat yang ke-15 juga dikatakan, dan engkau pun dan Tuhan pun memberi mereka makanan pada waktunya. Artinya Dia menyediakan apapun yang kita butuhkan. Cukup buat kita. Ya. Ayat yang ke-20, Tuhan menjaga setiap orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Tuhan juga memberikan jaminan bahwa Dia menjaga, Dia memelihara kita. Penjaga Israel tidak pernah terlelap. Amin. Dia Tuhan menjaga kita siang dan malam. Dia mau terus memelihara kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Keadaan kita, sekitar kita menakutkan. Keadaan di sekitar kita mungkin membuat kita gelisah. Tetapi firman Tuhan kembali kepada kita. Tuhan setia. Dia penuh kasih setia bagi orang yang terus dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Dia Allah tetap setia. Setialah terus. Jangan kendor semangat kita. Jangan menjadi lemah.
Jangan menjadi letih karena keadaan, tetapi berserulah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Naikkanlah syukur kepada Tuhan. Bangun kembali lagi hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan setia dan penuh kasih setia. Jaminannya adalah bahwa Dia menyelamatkan, Dia menyediakan apapun yang kita perlukan, dan Dia menjamin pemeliharaannya buat kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini dapat menyegarkan kembali kita semua dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan nyata bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita minta kepada Tuhan, ajar Tuhan untuk kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Jadi orang-orang yang bijak dalam segala sesuatu. Supaya kita belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu bagi kami. Terima kasih karena ternyata Engkau masih tetap setia. Karena Engkau pribadi-Mu adalah setia adanya. Penuh kasih setia dalam setiap perkataan-Mu Tuhan. Dan Engkau juga bertindak dalam segala perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Pegang kami semua, jemaat-Mu, setiap mereka yang mendengarkan, kiranya Tuhan memberkati dimanapun kami berada. Kami mohon Engkau tetap lindungi kami, Engkau menjaga kami Tuhan. Biar segala yang ada di sekitar kami tidak membuat kami lemah, tetapi membuat kami tetap kuat di dalam Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Taruh itu di dalam hati kami. Engkau setia adanya Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Dan ajarkan juga kami untuk terus tetap setia di dalam keadaan apapun. Mengatakan, memperkatakan firman Tuhan di dalam setiap mulut kami. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkatilah bangsa kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin negeri kami. Berkatilah mereka yang bertugas menjaga dan merawat mereka yang sakit. Para dokter, para perawat dan setiap mereka yang terlibat di dalamnya. Oh Tuhan, tolong jaga, tolong sehatkan mereka semua. Dan berikan hikmat juga mereka. Supaya apapun yang mereka lakukan, Tuhan saja yang akan memberkati dan menolong. Sembuhkan bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa Engkau tetap setia dan tetap akan menolong kehidupan anak-anak-Mu. Orang-orang yang terus menaruh percaya kepada Engkau. Terima kasih, terima kasih. Ini doa syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.